Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Bunda harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran keempat tentang makanan sehat. Seperti biasa dipersiapkan terlebih dahulu ya buku dan alat tulisnya. Sudah disiapkan teman-teman? Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang Bunda akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, dengan membaca teks, teman-teman dapat memahami arti keberagaman di Indonesia melalui kegiatan di lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan membaca teks, teman-teman dapat mengetahui manfaat keragaman sosial budaya dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar, teman-teman dapat menyebutkan manfaat keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, keberagaman di Indonesia. Apa sih arti kata keberagaman itu, teman-teman? Ada yang tahu arti kata keberagaman? Oke. Good. Nah, di sini keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Jadi, keberagaman adalah suatu perbedaan yang ada dalam segala hal atau segala bidang. Di sini contohnya itu ada Indonesia. Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman suku, budaya, agama, dan kegiatan ekonomi. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang paling banyak memiliki keragaman baik bahasa, budaya, adat, dan kepulauan. Nah, keragaman akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan luar rumah. Contohnya itu seperti di sekolah. Salah satu contoh keberagaman yang ada di rumah adalah keberagaman usia. Pastinya usia teman-teman dengan kakak maupun adik atau bahkan orang tua itu berbeda. Nah, itulah salah satu contoh dari keberagaman yang ada di rumah. Adanya keberagaman dalam bidang usia, ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Nah, hal ini dinamakan keberagaman. Selanjutnya, ada keberagaman di lingkungan sekolah. Salah satunya seperti saat teman-teman melakukan kerja kelompok di sekolah. Seringkali teman-teman dihadapkan dengan adanya keberagaman. Dengan keberagaman yang ada, teman-teman dapat saling bertukar pendapat tentang berbagai hal yang dibahas. Dengan keberagaman itu pula, teman-teman belajar bertoleransi dalam menghargai pendapat dari orang lain. Nah, dalam proses diskusi atau kerja kelompok yang teman-teman lakukan, pasti terdapat berbagai bentuk perbedaan pendapat. Contoh, misalkan teman-teman ingin melakukannya seperti ini, kemudian si A inginnya melakukan seperti ini, tetapi si B ingin melakukannya seperti ini. Nah, itu adalah salah satu contoh keberagaman atau perbedaan pendapat yang bisa teman-teman temui dalam kegiatan kerja kelompok di sekolah. Tetapi hal tersebut harus disikapi dengan positif. Nah, di sini teman-teman bisa belajar bertoleransi, kemudian teman-teman bisa belajar untuk saling menghargai pendapat dari satu dengan yang lainnya atau pendapat dari orang lain. Itu adalah salah satu bentuk keberagaman yang ada di luar rumah atau di sekolah. Sebenarnya teman-teman, dimanapun kita berada, kita akan selalu menemukan keberagaman. Hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita dapat menyikapi perbedaan itu dengan baik. Ya, kita harus saling bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati. Di sini ada gambar bentuk-bentuk keragaman. Contohnya itu keberagaman bermain bersama teman-teman. Nah, ada yang menggunakan permainan tradisional maupun permainan masa kini atau modern. Bisa dilihat ya teman-teman gambarnya di layar.
Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya, teman-teman. Meskipun Indonesia memiliki banyak keragaman, dengan demikian masyarakat Indonesia diharapkan untuk saling menjaga kerukunan agar tidak timbul perpecahan sehingga Indonesia tetap bersatu. Sesuai dengan semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun kita berbeda tetapi tetap satu jua. Nah, Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki banyak kepulauan, memiliki banyak suku, adat, dan daerah. Hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pembatas untuk satu dengan yang lainnya yang akan mengakibatkan sebuah perpecahan. Tetapi kita sebagai warga Indonesia atau masyarakat Indonesia harus memiliki nilai persatuan yang tinggi, baik teman-teman berasal dari daerah Aceh, dari daerah Jawa, dari daerah Sulawesi, dari daerah Kalimantan maupun dari daerah Papua, tetapi kita tetap satu jua, yaitu kita tetap satu Indonesia. Jadi sesama kita tidak boleh saling mencela, memaki ataupun menghina satu dengan yang lainnya, yang kemudian akan menimbulkan suatu perpecahan yang akan merusak kedamaian atau ketentraman dari negara Indonesia itu sendiri. Itulah sikap positif yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya, teman-teman masih ingat tidak tentang pembangunan sosial budaya? Ada yang masih ingat, teman-teman, apa itu pembangunan sosial budaya? Oke, baik. Bunda akan menjelaskan kembali. Pembangunan sosial budaya adalah suatu perubahan dalam hal sosial budaya yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas dengan tujuan menjadikan keadaan sosial budaya semakin membaik. Aktivitas tersebut harus memperhatikan keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Pada layar terdapat contoh bentuk-bentuk keragaman sosial. Di sana terlihat keragaman mulai dari pakaian adat, kemudian keragaman sumber daya alam, kemudian ada keragaman kepercayaan atau agama, dan yang terakhir ada keragaman pekerjaan atau profesi. Itulah contoh bentuk keragaman sosial yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada keragaman budaya. Di layar diperlihatkan di sana terdapat keberagaman. Salah satunya mulai dari pakaian adat, rumah adat, senjata adat, dan tarian adat yang berasal dari Indonesia. Itu adalah bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ini hanya sebagian kecilnya ya, karena Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki banyak kebudayaan. Selanjutnya, keragaman sosial dan budaya juga mempunyai manfaat loh teman-teman. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat karena sumber daya alam tiap daerah berbeda-beda sehingga bisa saling melengkapi. Indonesia dikenal dengan sebuah negara yang memiliki banyak bentuk daerah maupun wilayah. Nah, setiap wilayah atau daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya itu seperti daerah pegunungan. Nah, untuk masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam yaitu tanah suburnya untuk menanam berbagai bentuk tanaman mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran maupun rempah-rempah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Mereka bisa melakukan kegiatan bercocok tanam ataupun bertani untuk menghasilkan sebuah pangan. Nah, hal tersebut juga bisa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah perairan. Mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lautan atau di perairan. Mereka bisa menangkap berbagai jenis
ikan yang ada di laut, kemudian ada kepiting, ada cumi-cumi, ada udang atau biota laut lainnya yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pangan mereka. Tetapi mereka juga harus menjaga, melestarikan dan membudidayakan biota-biota laut tersebut agar sumber daya alam tersebut tetap bisa dirasakan manfaatnya di kemudian hari atau dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, menarik minat wisatawan karena potensi keragaman budaya Indonesia sangat menarik untuk dijadikan pariwisata. Indonesia dikenal sebagai negara yang banyak memiliki keberagaman kebudayaan, mulai dari bahasanya, kemudian alat musik tradisionalnya, makanan khas Indonesianya, tarian tradisional khas Indonesia, maupun hal lainnya yang dapat menarik perhatian para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, untuk datang ke daerah tersebut, melihat secara langsung bagaimana kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Itulah salah satu manfaat dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, memajukan pembangunan di daerah-daerah dengan membentuk komunitas di organisasi pekerjaan, budaya, dan agama. Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki banyak bentuk keberagaman sosial, mulai dari keberagaman agama, keberagaman budaya, dan keberagaman pekerjaan. Salah satu contohnya, misalkan teman-teman membentuk suatu komunitas atau organisasi penyelam Indonesia dengan tujuan utamanya adalah memperlihatkan keindahan alam atau keindahan bawah laut dari Indonesia. Nah, dari sini teman-teman bisa mengunjungi berbagai daerah yang mungkin masih kurang pengunjungnya atau masih jarang dikunjungi oleh orang lain. Teman-teman bisa mengeksplor keindahan alam tersebut kepada dunia. Nah, hal tersebut bisa menghasilkan pundi-pundi uang atau menarik para wisatawan yang kemudian pundi-pundi uang tersebut digunakan untuk memajukan pembangunan di daerah setempat. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari keberagaman sosial budaya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Seperti hal yang sebelumnya, karena Indonesia memiliki bentuk banyak keragaman pekerjaan, budaya, dan agama, teman-teman bisa membentuk suatu komunitas atau organisasi. Sebenarnya untuk komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan khususnya di Indonesia itu sudah banyak. Contohnya itu komunitas dokter Indonesia atau Persatuan Dokter Indonesia.